Assalamualaikum, perkenalkan saya Sabrina NPM 2151140 dengan kode kelas 4 IHMA. Tujuan saya ialah membuat video materi pembelajaran dengan 5 subbab, yang dimana hal ini saya lakukan dengan tujuan memenuhi nilai UAS Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan pengetahuan umum yang saya ketahui. Tugas UAS ini diampu oleh dosen Peradilan Tata Usaha Negara saya yang bernama Ibu Selvi Rustiana. Baiklah, kita masuki pada materi yang pertama yang berjudul Dasar-Dasar Peradilan Tata Usaha Negara. A. Konsep negara hukum, filosofi dan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Latar belakang kehadiran hukum acara peradilan tata usaha negara tidak terlepas dari filosofi keberadaan peradilan tata usaha negara. Dari keberadaan peradilan tun itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum atau yang kita kenal dengan Rechtsstaat Rule of Law, yang dimana konsep negara hukum lahir untuk menentang kekuasaan pemimpin yang sewenang-wenang dan absolut. Konsep negara hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh teori kedaulatan rakyat sebagai lawan dari teori kedaulatan negara, bahwa menurut John Locke, tugas negara adalah membuat dan melaksanakan peraturan untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Kemudian lahirlah teori pembagian kekuasaan atau trias political yang disempurnakan oleh Montesquieu. Maka, dapat dikatakan keberadaan lembaga peradilan tata usaha negara merupakan manifestasi dari teori kedaulatan rakyat untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dari kewenangan pemimpin. Sebagai negara hukum dan konsep negara hukum Pancasila, poin penting terkait hak asasi manusia adalah keselesaian hubungan antara negara dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan. B. Sejarah pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, pengaturan pertama atas penyelesaian sengketa tun terdapat dalam ketentuan pasal 134, pasal ayat 1 IS dan pasal 2 Recommend of the Rechtsdienst Organisasi and Head Bill der Justo RO yang berlaku sejak 1 Januari 1926 menyatakan A. Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut undang-undang. B. Penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri. Penyelesaian sengketa tun dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu oleh hakim biasa pada pengadilan negeri dan oleh lembaga administrasi itu sendiri dengan membentuk badan khusus seperti Raad van Beroep voor Belastingzaken sebagai badan penyelesai sengketa perpajakan, Haftenrechtbank sebagai badan penyelesai sengketa kepegawaian. Nah, yang kedua ada pada masa kemerdekaan yang berlakunya Undang-Undang 1945 dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Rencana pembentukan peradilan tun sejak kita merdeka pada tahun 1945 ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai peradilan tun, namun pada pasal 66 menyatakan jika undang-undang atau berdasarkan undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam tata usaha pemerintah, maka pengadilan tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa serta memutuskan perkara itu, yang dimana artinya ialah sengketa tun menjadi kompetisi pengadilan tinggi bukan lagi pengadilan negeri. Yang ketiga ada masa orde. Lama pada masa itu diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Namun, pada masa ini peradilan tun belum dibentuk. Sehingga berdasarkan pasal 2 AP Undang-Undang 1945, pasal 2 RO tetap diberlakukan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa tun oleh hakim pengadilan negeri. Selanjutnya ada pada masa Orde Baru. Nah, dengan diundang-undangkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada pasal 10 ayat 1 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Yang pertama yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Menindaklanjuti amanat undang-undang ini, maka DPR disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menjadi dasar operasional PETUN. C. Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara. Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara,
Seperti yang diketahui bahwa badan atau pejabat tata usaha negara sebagai administrasi negara yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang diserahi wewenang menggunakan kekuasaan publik. Bentuk dari pelaksanaan wewenang tersebut dapat berupa tindakan material dan tindakan hukum seperti menerbitkan keputusan tata usaha negara. Petun menjalankan peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pejabat administrasi negara agar tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Nah, penguasaan hukum melalui petun itu dilakukan menurut prosedur yaitu dari gugatan dan berakhir dengan putusan. Maka dapat dikatakan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara adalah untuk membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintah dan menciptakan iklim ketertiban dan kepastian hukum, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkan dengan konsideras menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Asas-asas peradilan tun. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang memiliki kesamaan dengan asas hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut. Asas audi et alteram partem, asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, asas penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka, asas sidang terbuka untuk umum, asas peradilan berjenjang, asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, asas objektivitas. Dasar hukum peradilan tata usaha negara. 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan peradilan tata usaha negara ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang kedua, pasal 5 Jungto pasal 8 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh A. Pengadilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Terdapat beberapa kekhususan Haptun terlihat dalam beberapa karakteristik Haptun yang membedakannya dengan hukum acara perdata. Dan saya akan membacakan 3 perbedaannya. Yang pertama mengenai hukum acara peradilan tun. Hukum acara peradilan tun mengenal asas praduga res matic, lalu mengenal asas hakim aktif atau domis litis, dan mengenal asas orga omnes. Sedangkan pada hukum acara peradilan perdata tidak mengenal asas res matic, hakim bersifat pasif, dan tidak mengenal asas erga omnes. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sengketa tun, keputusan tun, dan kompetensi peradilan tun. A. Sengketa tun. Nah, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 1986 yang sekarang menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di dalam pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sengketa tun timbul karena adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara ketun. B. Keputusan tun. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 sekarang menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisikan tindakan hukuman tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Yang C ada unsur ketun. Nah, yang pertama ada penetapan tertulis dikeluarkannya oleh badan, yang kedua adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun berisi tindakan hukuman tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Nah, untuk kemudahan segi pembuktian, sebuah surat tertulis tersebut akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas. Yang pertama mengenai badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya. Yang kedua maksud serta mengenal hal apa isi tulisan itu. Yang ketiga kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Keputusan tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, serta kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
Yang kedua, dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tun adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tun yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang dimaksud dengan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam ketun itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Contohnya ialah keputusan yang mengenai pembukaan rumah si A, izin usaha bagi si B, dan lain-lain. Yang kedua adalah bersifat individual. Yang dimaksud dari bersifat individual ini adalah keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi pada keadaan tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang terkena keputusan itu disebutkan. Contoh, keputusan tata pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Yang terakhir, bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan sesuatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Contoh, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Yang kelima, ada menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum tersebut dapat berupa A. Mengeluarkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, deklaratoir. Contohnya, surat keterangan lurah yang isinya menyebutkan tentang asal-usul anak yang akan menikah. B. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, konstitutif. Misalnya, keputusan Jaksa Agung tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil. C. 1. Menolak untuk mengeluarkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada. Contoh, keputusan Jaksa Agung tentang penolakan atau untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. 2. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru. Contohnya, keputusan Jaksa Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil. C. Kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi relatif berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Ketentuan pasal 6.1 Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, misalnya adalah PT UN Tanjung Pinang berwenang mengadili sengketa tun yang wilayah hukumnya meliputi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan para pihak, yakni pihak penggugat dan tergugat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 1986, Undang-Undang Nomor 9 2004 diatur sebagai berikut. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. B adalah kompetensi absolut. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 1986, kompetensi relatif berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Ketentuan pasal 61. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota atau kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Misalnya, Petun Tanjung Pinang berwenang mengadili sengketa tun yang wilayah hukumnya meliputi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan para pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 1986, Undang-Undang Nomor 9 2004 diatur sebagai berikut. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu gugatan tata usaha negara. Yang pertama yaitu gugatan pada sengketa tata usaha negara. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 2004, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Nah, petitum pokok gugatan hanya meminta agar ketun yang digugat itu batal atau tidak sah dan dibolehkan adanya tuntutan tambahan berupa ganti rugi dan dalam sengketa kepegawaian berupa rehabilitasi.
gugatan pada sengketa tata usaha negara. Nah, menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menetapkan dua alasan yang dapat dipergunakan oleh penggugat dalam gugatannya. Yang pertama, ketun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ketun yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik (AAUPB). Ada satu, keputusan tun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formal dan substansi. Contohnya, sebelum keputusan pemberhentian seharusnya pegawai diberikan kesempatan untuk membela diri. Ada dua, keputusan tun bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik (AUPB). AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Nah, contoh dari AUPB ialah yang pertama, asas pelayanan yang baik, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas kemanfaatan, serta asas kepastian hukum. Selanjutnya mengenai kepentingan mengajukan gugatan. Nah, menurut pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan di peradilan tun. Nah, pengertian ini menjelaskan bahwa kepentingan berkaitan erat dengan akibat hukum keputusan tun yang secara definitif atau secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Nah, mengenai kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan. Pada pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh ketun namun merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui ketun yang merugikan kepentingannya. SEMA nomor 3 tahun 2015. Selanjutnya, dengan terbitnya Perma nomor 6 2018, diharuskan melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan tun. Maka, tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan tun dihitung 90 hari sejak adanya keputusan usaha upaya administratif. Selanjutnya adalah gugatan dengan objek sengketa keputusan negatif fiktif pasal 3 Undang-Undang Peratun. Tenggang waktu mengajukan gugatan Undang-Undang Peradilan Tun sebagai berikut. Nah, dalam hal yang hendak digugat untuk merupakan keputusan menurut ketentuan A. Pasal 3 ayat 2, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. B. Pasal 3 ayat 3. Nah, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya mengenai upaya administratif sebagai persyaratan gugatan. Menurut pasal 48 ayat 2, Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan bahwa pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administrasi yang tersedia telah digunakan senada dengan pasal 2 ayat 1 Perma nomor 6 tahun 2018. Nah, upaya administrasi sebagai prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tun tersendiri, di mana penjelasan dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri sebelum gugatan diajukan ke petun. Selanjutnya, upaya administratif dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang diberikan oleh badan atau pejabat di lingkungan pemerintah sendiri sebelum mengajukan perlindungan hukum ke pengadilan. Selanjutnya, apabila orang atau badan hukum perdata tersebut keberatan dengan hasil upaya administrasinya, barulah mereka dapat mengajukannya ke pengadilan tun. Jika tidak menempuh upaya administratif, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima oleh hakim. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk upaya administrasi. Lihat pada ketentuan Perma nomor 6 2018 dan UUAP nomor 30 2014. 1. Keberatan. 2. Banding administratif. Selambat-lambatnya 90 hari setelah mendapat jawaban atas banding administratif, pihak yang dirugikan oleh penertiban keputusan tun tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun. Nah, mengenai penundaan. Yang pertama, pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tun serta tindakan badan atau pejabat tun yang digugat. Namun, dalam keadaan tertentu demi melindungi hukum, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan ketun ditunda selama pemeriksaan berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang
dibanding dengan manfaat bagi kepentingannya yang akan dilindungi oleh pelaksanaan ketun. Namun pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan penundaan apabila kepentingan hukum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya ketun tersebut. Selanjutnya mengenai format gugatan. Pada pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tun menguraikan tentang isi gugatan yang dapat dibagi menjadi A. Syarat formal gugatan harus memuat 1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. Yang B. Ada syarat material. Secara material, gugatan harus menguraikan tentang 1. Dasar gugatan yang berisi posita yang fundamentum pentendi yang pada pokoknya berisi uraian tentang A. Adanya surat keputusan tun yang akan dijadikan sebagai objek gugatan. B. Adanya kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tun tersebut. C. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. D. Uraian tentang alasan-alasan menggugat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Peradilan Tun, yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik. A. Tuntutan pokok perkara. Yang pertama, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Yang kedua, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tun yang baru. Yang ketiga, penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan berdasarkan pasal 3. B. Tuntutan tambahan berupa 1. Tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi yang diperkenankan dalam peradilan tun adalah tuntutan ganti rugi material sebesar minimal 250.000 dan maksimalnya adalah 5 juta untuk sengketa kepegawaian dapat berisi tuntutan rehabilitasi. Khusus perkara dengan objek sengketa berupa tindakan pemerintahan, petitum tambahannya sebagaimana pasal 5 ayat 2, 3, 4 Perma nomor 2 2019 berupa 1. Melakukan tindakan pemerintah. 2. Tidak melakukan tindakan pemerintah menghentikan tindakan pemerintahan, rehabilitasi atau pemulihan hak penggugat seperti sedia kala sebelum tindakan pemerintah dilakukan. Yang terakhir ialah ganti rugi. Kita masuk kepada materi keempat, yaitu mengenai dimisal proses dan pemeriksaan persiapan. Proses dimisal dan perlawanan. Dimisal merupakan wewenang ketua petun untuk menentukan layak atau tidaknya suatu gugatan yang diperiksa di peradilan tun. Apabila ketua petun menganggap bahwa perkara tersebut layak dilanjutkan proses pemeriksaan yang karena telah sesuai dengan undang-undang peradilan tun, maka ketua akan menandatangani formulir lolos dismisal yang telah tersedia di pengadilan tun. Selanjutnya, apabila ketua pengadilan tun menganggap bahwa perkara tersebut memenuhi pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun, maka ketua tun pengadilan akan menerbitkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun, yaitu yang pertama, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat. 2. Pokok gugatannya ternyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. 3. Gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak. 4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. 5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Nah, sebelum menerbitkan penetapan dismisal, ketua pengadilan memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak apabila dianggap perlu dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dihadiri oleh ketua pengadilan tun, ketua panitera dan para pihak dan atau kuasanya. Namun, untuk pengucapan penetapan bahwa perkara tersebut tidak lolos dismisal dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam proses dismisal, ketua pengadilan tun juga akan memeriksa adanya permohonan antara lain apabila terdapat permohonan beracara dengan cuma-cuma atau adanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan, perlawanan terhadap penetapan dismisal. Nah, terhadap penetapan ketua pengadilan tun yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, penggugat dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tun yang pada pokoknya sebab 1. Sebagai berikut. A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. B. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. C. Perlawanan tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. D. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan ketua pengadilan tun tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. E. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Pembahasan mengenai pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan persiapan tersebut, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan. Nah, jangka waktu untuk memperbaiki serta melengkapi gugatan itu adalah selama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim
menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan itu, tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Meminta penjelasan ini adalah bertujuan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan penggugat. Wewenang hakim ini mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk gugatannya dari badan atau pejabat. Wah, kita masuki pada materi yang terakhir, yaitu mengenai alur tata cara peradilan tata usaha negara. A. Pendaftaran gugatan secara konvensional. Nah, penggugat atau kuasanya dapat mengajukan gugatan secara konvensional dengan datang langsung ke pengadilan tun ke bagian pelayanan terpadu, satu pintu PTSP. Dokumen yang harus dibawa adalah gugatan asli dan fotokopi. Jika menggunakan kuasa hukum, menampilkan surat kuasa khusus, kartu advokat, berita acara sumpah pelantikan advokat, fotokopi KTP, fotokopi surat permohonan dan atau keputusan atas pengajuan upaya administratif. Sedapat mungkin disertakan fotokopi keputusan yang menjadi objek sengketa. Nah, sesudah berkas dinyatakan lengkap, maka penggugat akan mendapatkan surat kuasa untuk membayar sejumlah panjar perkara melalui bank yang ditunjuk. Sesudah pembayaran dilakukan, maka perkara didaftarkan di buku register perkara dan mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, berkas diproses di kepaniteraan pengadilan dan diserahkan ke ketua pengadilan. Untuk tahap selanjutnya, penggugat akan dipanggil melalui surat tercatat. Nah, kewajiban membayar biaya perkara dapat dibebaskan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dengan cara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma atau prodeo. Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1986 bersengketa dengan cuma-cuma diatur dalam ketentuan pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 5 1986 yang dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Permohonan untuk bersengketa dengan cuma-cuma diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya. B. Gugatan itu harus disertai surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa permohonan itu betul-betul tidak mampu untuk membayar biaya perkara. C. Permohonan harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok perkara diperiksa. D. Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir, dan apabila permohonan tersebut dikabulkan untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, maka hal itu berlaku juga di tingkat banding dan kasasi. Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada pemohon dan biaya perkara ditanggung negara. B. Pendaftaran gugatan secara elektronik. 1. Pendaftaran akun pengguna. Terdaftar dan pengguna lain hanya pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat beracara secara elektronik. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 4 Perma nomor 1 2019. Pengguna lain jaksa pengacara negara, Biro Hukum Pemerintah, atau TNI Polri, Kejaksaan RI, direksi, pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum kuasa insidental yang ditentukan undang-undang. 2. Advokat dapat melakukan pendaftaran gugatan pada aplikasi e-court dengan mengisi aplikasi e-court secara lengkap dan memilih pengadilan sesuai kompetensi relatif, kemudian mengunggah dokumen gugatan, surat kuasa, dan membayar panjar perkara untuk mendapatkan nomor perkara. A. Setelah mendapatkan nomor perkara, pengguna akan mendapatkan panggilan persidangan melalui domisili elektroniknya dan melaksanakan persidangan melalui sistem informasi pengadilan e-court. Pencabutan gugatan. Pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan bahwa penggugat dapat sewaktu-waktunya mencabut gugatan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Namun apabila tergugat sudah memberikan jawabannya, pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh pengadilan hanya jika disetujui tergugat. Pasal 76 ayat 2. Nah, secara konvensional prosedur pencabutan gugatan sebagai berikut. 1. Penggugat mengajukan permohonan tertulis perihal pencabutan gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan majelis hakim pemeriksaan perkara. 2. Dalam hal gugatan dicabut namun telah dikeluarkannya penetapan penundaan skorsing atas keputusan atau tindakan tun yang digugat, maka dalam penetapan pencabutan dicantumkan pencabutan penetapan penundaan pelaksanaan ketun yang digugat dan memerintahkan penetapan mencoret gugatan dari register perkara. 3. Penetapan pencabutan gugatan diucapkan dalam proses yang terbuka untuk umum. Selanjutnya mengenai kekhususan dalam haptun. Kekhususan dalam haptun ini artinya bahwa proses tersebut tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya. Kekhususan tersebut diatur dalam pasal 62 rapat permusyawaratan, dalam pasal 63 Undang-Undang 1986 pemeriksaan persiapan. A. Rapat permusyawaratan judicial proses. Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar apabila A. Pokok gugatannya ternyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat gugatan pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun penggugat telah diberitahukan dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Lihat pasal 53 ayat 2. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh keputusan tun. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Nah, penetapan yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil para pihak. Terhadap penetapan itu, penggugat dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan itu diucapkan. Perlawanan itu diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara yang singkat. Nah, apabila perlawanan itu dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa
terhadap putusan mengenai perlawanan baik yang membenarkan maupun yang tidak membenarkan perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Selanjutnya B. Pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Nah, dalam pemeriksaan persiapan tersebut, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan. Nah, jangka waktu untuk memperbaiki serta melengkapi gugatan itu adalah 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima terhadap putusan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Baiklah, dalam pembahasan ini kita sudah membahas 5 materi. Nah, jadi semuanya telah saya jelaskan dalam satu persatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvi atas pengajarannya selama 1 semester ini. Saya Sabrina, NPM 215140.